Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenankan, saya Nura Fiarani dan rekan saya Afifa Indra Utami dari kelas A2 akan menjelaskan hasil dari observasi kami mengenai pengembangan pembelajaran IPA berbasis etnosen melalui permainan balogo. Kita harus mengetahui tujuan dari observasi ini. Nah, yang pertama itu adalah untuk mengetahui apa itu balogo, dan yang kedua adalah untuk mengetahui cara pembuatan balogo serta cara memainkannya. Nah, yang ketiga itu adalah untuk mengetahui hubungan dari permainan balogo dengan pembelajaran IPA. Pembelajaran berbasis etnosen adalah pembelajaran yang mana berdasarkan pada kearifan budaya lokal setempat yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Lanjut kepada pembahasan, yaitu permainan balogo. Permainan balogo berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Balogo berasal dari kata logo, artinya bermain menggunakan alat logo. Cara membuat balogo itu sendiri setiap daerah berbeda-beda. Ada dengan bahan batok kelapa dan ada juga dengan plastik. Cara memainkan permainan ini dengan cara memasang logo secara berderet. Kemudian lagu yang paling banyak merobohkan logo dari lawannya, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, di situ ada gambar penapak dan balogo dari batok kelapa. Nah, penapak ini biasanya dibuat meruncing pada bagian bawahnya, berfungsi untuk memudahkan pada saat memukul logo. Nah, di situ juga ada gambar dari area permainan balogo. Nah, dari garis start sampai dengan lapangan itu ukurannya 20 meter. Kemudian daerah start ke daerah logo itu jaraknya 15 meter. Nah, di sini juga ada anak kecil yang sedang memainkan balogo. Lanjut pada pembahasan hasil observasi. Nah, sebelumnya kami meminta maaf karena melakukan observasi ini hanya sederhana dan dilakukan di rumah. Media wawancara kami ganti menggunakan media sosial berupa pesan lewat WhatsApp dan kemudian melakukan percobaan pembuatan balogo di rumah. Adapun daftar pertanyaan yang saya tanyakan kepada narasumber. Pertama itu, bagaimana sejarah atau asal muasal dari permainan balogo ini? Dua, bagaimana cara pembuatan balogo? Ketiga, bagaimana cara bermain dan aturan mainnya? Keempat, apakah narasumber pernah membuat dan memainkan permainan balogo ini? Dan kelima, apakah permainan ini masih ada sampai sekarang? Kalau ada, di mana tempatnya? Nah, narasumber yang pertama itu ada Khalifah Fitri. Beliau ini adalah mahasiswa pendidikan IPA angkatan 2018 yang mana telah melakukan observasi mengenai permainan balogo ini. Kedua, ada Alfiananda Saufi. Dia berasal dari daerah Pandangan, Kalimantan Selatan. Dan yang ketiga ada Ahmad Fahuraji, berasal dari Kandangan juga, tapi domisili keluar. Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa balogo adalah salah satu jenis permainan khas dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Menurut Khalifah Fitri, permainan balogo ini dahulu dimainkan sambil menunggu azan sholat. Mereka biasanya memainkan balogo ini dengan menggunakan sarung sebagai ciri khas dari permainan ini. Asal muasal permainan balogo ini sendiri tidak ada yang tahu lebih jelasnya, karena permainan ini telah lama ada di Kalimantan Selatan. Seiring berjalannya waktu, permainan ini mulai sudah tersisihkan dengan permainan elektronik. Namun, dari
penjelasan Ovianda Sauki, masyarakat kandangan masih melestarikan permainan balogo ini. Nah, masyarakat kandangan ini masih saja memainkan permainan ini dan bahkan dijadikan ajang perlombaan. Permainan ini biasanya dimainkan di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian kendaraan, dan tempat biasanya diadakan perlombaan itu di samping lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Cara pembuatan balogo itu sendiri kan berbeda-beda. Adapun penjelasan dari Khalifah Fitri dan Ovianda Sauki mengenai pembuatan dari bahan batok kelapa sebagai berikut. Yang pertama itu dari Khalifah Fitri. Ada yang terbuat dari bahan tempurung atau batok kelapa dan biasanya dengan ukuran garis tengah sekitar 5-7 cm dan tebalnya antara 1-2 cm dan kebanyakan terbuat berlapis 2 yang direkatkan dengan aspal atau lelehan plastik supaya lebih kuat dan tebal. Bentuk logo ini bermacam-macam, ada yang bentuk berkurat, layang-layang, segitiga, bidaung, dan lain-lain. Apabila ingin dipercantik, bisa ditambahkan dengan stiker atau diberi pewarna cat. Cara lainnya itu dengan batok kelapa tadi dipres hingga pipih, kemudian diberi pelekat di tengahnya. Membuat balogo ini juga diperlukan keterampilan khusus agar dihasilkan balogo yang kuat. Nah, tempurung yang dipilih ini biasanya jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua, karena cenderung lebih mudah dibentuk serta memiliki kekuatan yang relatif stabil. Nah, bagian tempurung dari kelapa ini dijadikan logo biasanya diambil dari bagian samping atau ujungnya. Para pemain akan berusaha memukul sekuat-kuatnya logo lawan. Nah, itulah sebabnya logo harus dibuat sangat kuat. Itu menurut penjelasan dari Ovianda Sauki. Nah, berbeda halnya dengan pembuatan dari bahan plastik. Menurut Ahmad Fahrul Razi, logo dari bahan plastik memiliki cara pembuatan yang sangat berbeda pada logo yang terbuat dari tempurung. Nah, cara pembuatannya ialah dengan dibakar dan dilelehkan. Adapun cara bermain permainan logo ini yang mana dijelaskan oleh Ahmad Fahrul Razi. Yang pertama, buat 2 tim. Setiap tim misalnya terdiri dari 2 orang. 2, buat garis start untuk memulai permainan. Ketiga, membuat 2 garis menyamping untuk memasang 2 logo lawan yang akan dirobohkan. Keempat, tentukan terlebih dahulu siapa yang lebih awal main, bisa dengan menggunakan lempar koin atau hopimplah untuk menentukan tim mana yang main terlebih dahulu. Bagi tim yang kalah, itu bertugas untuk memasang logonya di area permainan untuk dirobohkan oleh tim yang menang. Dan yang kelima, setelah itu tim yang bermain terlebih dahulu bertugas untuk merobohkan logo tim lawan yang sudah dipasang berdiri tadi dengan cara mendorong logo dengan penapak yang diawali dari garis start masing-masing. Pemain diberi kesempatan 2 kali dalam permainan. Yang terakhir, jika berhasil merobohkan 1 logo tim lawan, maka akan diberi poin 3. Sama halnya dengan penjelasan Ovianda Sauki, cara melakukan permainan ini biasanya dilakukan oleh 2 orang, 1 lawan 1, dan atau juga bertim. Dengan demikian, jumlah logo yang dimainkan itu sama dengan pemain. Dalam permainan balogo ini ada juga istilah pemain naik dan pemain pasang. Pemain naik itu ialah giliran yang memukul, sedangkan pemain yang pasang itu pemain yang menunggu logonya untuk dipukul. Adapun aturannya, yang pertama, panjang area permainan minimal 20 meter dengan jarak dari area penapak dengan logo pasang pertama minimal 15 cm. Kedua,
kali. Apabila tidak sampai garis minimal permainan, maka pemain yang naik dinyatakan mati. Artinya itu tidak dapat main. Artinya bertukar, yang tadi memasang kemudian memukul. Nah, yang ketiga itu dalam setiap posisi logo yang dipasang ada garis pasang. Apabila logo pemain yang naik berhenti di area garis ini, maka pemain yang naik juga dinyatakan mati. Selanjutnya itu langsung pada observasi percobaan membuat logo. Nah, setelah melakukan sesi wawancara, kemudian saya melakukan observasi percobaan membuat logo dari bahan plastik, yang mana di sini ada dua percobaan. Yang pertama menggunakan plastik yang dibakar, dan yang kedua menggunakan plastik yang dilelehkan. Adapun cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, percobaan 1. Yang A, menyiapkan alat dan bahan berupa gunting, tuangan, dan kaleng susu yang sudah diberi skala, korek api, lampu, dan plastik. B, memotong plastik bekas menjadi ukuran yang lebih kecil. C, menyalakan lampu dengan korek api. D, membakar sampai plastik meleleh. E, menaruh lelehan plastik ke dalam tuangan. F, melakukan pembakaran hingga tuangan penuh. G, kemudian tunggu lelehan plastik hingga mengering dan mengeras. H, apabila sudah mengering mengeras, lepaskan logo dari tuangan. I, amplas logo supaya permukaannya halus. Nah, yang percobaan kedua itu adalah logo dengan cara dilelehkan. Caranya tuh hampir sama tapi sedikit perbedaan. Yang A, menyiapkan alat dan bahan berupa kompor, tuangan, plastik bekas, pewarna, dan gunting. B, memotong plastik menjadi bagian-bagian kecil. C, menyalakan kompor. D, menaruh tuangan di atas kompor yang telah diberi alas terlebih dahulu. Nah, alasnya itu bisa teflon atau aluminium yang tebal lah. Yang E, memasukkan potongan plastik ke dalam tuangan. Yang F, menunggu hingga plastik meleleh. Nah, proses ini memakan waktu yang lebih lama karena plastik cenderung lambat melelehnya karena tidak langsung terkena api. Yang G, apabila adonan sudah meleleh sempurna, keringkan dan tunggu hingga mengeras. H, kemudian lepaskan dari tuangan. I, amplas logo supaya permukaan halus. Nah, dari kedua percobaan ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang pertama kan prosesnya dibakar, artinya kekurangannya itu logo yang dihasilkan cenderung lebih tidak bagus warnanya. Artinya itu logonya itu kalau dalam bahasa Banjar itu hangit, karena api dari pembakaran langsung menyala pada plastik yang mengakibatkan adanya warna-warna hitam yang menempel pada logo yang akan dibuat. Nah, yang percobaan kedua itu memiliki kekurangan, membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding proses percobaan pertama, tapi hasil yang didapatkan itu cenderung lebih bagus warnanya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Indra Utami. Di sini akan melanjutkan penjelasan presentasi dari Nur Rafia Rahmi. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai permainan balogo sebagai dasar pembelajaran IPA. Jadi, melalui permainan balogo ini juga terdapat konsep-konsep pembelajaran IPA di dalamnya. Beberapa di antaranya yakni pertama ada materi perubahan wujud zat, yang kedua adalah materi gaya, dan yang ketiga adalah hukum Newton. Yang pertama, materi mengenai perubahan wujud zat. Jadi, perubahan wujud zat adalah
perubahan termodinamika suatu fase benda ke keadaan wujud lain. Perubahan wujud zat itu dapat disebabkan oleh penyerapan kalor atau melepas kalor atau pelepasan kalor. Misalnya seperti yang ada pada gambar, ada perubahan dari cair ke padat, atau padat ke gas, atau gas ke cair, dan sebaliknya, seperti pembekuan, mencair, mengkristal, menyublim, menguap, dan mengembun. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi gaya. Jadi, gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak atau berpindah tempat atau berubah wujud dan berubah arah dan kecepatannya. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, di sini ada salah satu contoh gaya, yakni ketika seorang anak sedang menendang bola. Awalnya bola yang diam itu diberikan gaya oleh seorang anak sehingga bola tersebut dapat bergerak. Selanjutnya adalah materi mengenai hukum Newton. Hukum Newton itu terbagi menjadi 3, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Untuk hukum Newton pertama, ini membahas mengenai hukum kelebaman benda, di mana suatu benda itu akan tetap mempertahankan kedudukannya. Apabila dia tidak dikenai gaya, maka dia akan mempertahankan posisi diamnya. Contohnya seperti yang ada pada gambar, yakni ketika sebuah buku diletakkan di atas meja dan tidak dikenai gaya apapun, maka buku tersebut akan mempertahankan kedudukan diamnya. Dia akan tetap berada di atas meja tersebut. Kemudian pada hukum Newton 2 ini menjelaskan bahwa percepatan suatu benda itu sebanding dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Apabila suatu benda memiliki massa yang besar, maka percepatannya akan lebih kecil. Apabila semakin besar massa, maka gaya yang dikeluarkan juga harus lebih besar agar percepatannya bisa lebih besar juga. Contohnya seperti pada gambar di samping. Nah, selanjutnya pada hukum ketiga Newton itu menjelaskan mengenai hukum aksi-reaksi, di mana apabila suatu benda itu memberikan gaya terhadap benda lain, maka dia memberikan gaya aksi. Kemudian benda yang dikenai gaya pertama ini dia akan memberikan gaya reaksi kepada benda pertama tadi yang besarnya sama namun dia akan berlawanan arah. Nah, misalnya pada gambar di samping adalah ketika seorang anak sedang berenang, tangannya akan mengayuh ke belakang dan itu merupakan gaya aksi. Kemudian airnya akan memberikan gaya reaksi yang berlawanan arah sehingga si anak tersebut akan terdorong maju ke depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan fenomena masyarakat pada permainan balogo dengan penjelasan sains ilmiahnya. Yang pertama adalah penjelasan mengenai pembuatan logo, yakni logo tempurung. Logo tempurung ini dibuat dengan cara batok kelapanya diperas hingga pipih, kemudian dibagi menjadi 2 bagian dan diletakkan pemberat di tengahnya, kemudian direkatkan kembali. Hal ini bertujuan agar logo ini bisa bergerak dengan cepat dan tepat sasaran. Nah, hal ini dapat dijelaskan melalui sains ilmiah, yakni berhubungan dengan hukum Newton 2. Jadi, apabila massa suatu benda itu semakin besar, maka kecepatannya akan lebih kecil. Untuk menggerakkan suatu benda yang massanya lebih besar, diperlukan gaya yang lebih besar pula agar kecepatannya cepat. Nah, namun pada hal ini, logo tetap dibuat massanya agak lebih berat agar lebih mudah tepat sasaran, karena apabila logonya terlalu ringan maka dia akan terlalu mudah bergerak, akan sulit kena sasaran. Apabila dia terlalu ringan makanya diberikan pemberat. Nah, fenomena selanjutnya adalah mengenai pembuatan balogo plastik. Masyarakat membuat balogo plastik itu dengan cara memanaskan plastik yang mencair dan diletakkan dalam cetakan. Setelah di dalam cetakan dikeringkan hingga dingin, baru dikeluarkan dari cetakan dan jadilah logo. Nah, hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah, yakni pada peristiwa ini itu terjadi perubahan wujud zat. Yang pertama, plastik itu berupa zat padat. Nah, kemudian dia dipanaskan, maka plastik ini akan menyerap kalor sehingga dia berubah wujud menjadi cair atau lelehan yang diletakkan ke dalam tuangan atau cetakan tadi. Kemudian setelah selesai, cetakannya akan didinginkan. Lelehan plastik tadi dia akan melepas kalor sehingga terjadi proses pendinginan. Lelehan plastik tadi yang awalnya cair, dia akan membeku kembali atau menjadi zat padat kembali. Jadi terjadi perubahan wujud zat dari padat ke cair, kemudian cair ke padat. Fenomena masyarakat dalam permainan balogo selanjutnya adalah pada proses
permainan balogonya. Pada permainan ini ada pemain pasang dan pemain naik, di mana pemain pasang akan meletakkan logonya secara berderet ke belakang untuk dirobohkan oleh tim naik. Nah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui sains ilmiah. Ini berhubungan dengan hukum Newton pertama, di mana suatu benda apabila tidak dikenai gaya, maka dia akan tetap mempertahankan posisi diamnya. Jadi logo yang diletakkan tadi dia akan tetap berdiri. Fenomena selanjutnya adalah pada saat permainan, yakni pemain naik akan merobohkan logo lawan dengan cara mendorong logonya menggunakan penampak. Hal ini juga berhubungan dengan sains ilmiah pembelajaran IPA, yakni pada materi gaya. Ketika logo tersebut awalnya diam, kemudian dipukul menggunakan penampak, pada saat ini pemain naik memberikan gaya dorong terhadap penampak yang mengenai logo, hingga akhirnya logo yang awalnya diam tadi dia akan melesat dengan cepat dan bergerak. Fenomena selanjutnya adalah pada permainan balogo ini, inti dari permainan ini adalah keterampilan memainkan logo agar bisa merobohkan atau menjatuhkan logo lawan yang disusun dengan cara menabrak logo lawan dengan logo pemain menggunakan penampak. Nah, hal ini dapat dijelaskan melalui sains ilmiah, yakni pada hukum Newton ketiga. Ketika logo pemain naik ini menabrak logo lawan, maka logo pemain naik ini telah memberikan gaya aksi terhadap logo pemain pasang. Nah, kemudian logo yang awalnya diam ini tadi dia akan memberikan gaya reaksi terhadap logo pertama yang berlawanan arah. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, yang pertama adalah permainan balogo itu adalah suatu permainan khas Kalimantan Selatan yang dimainkan dengan alat logo dan penampak, di mana pemain harus menjatuhkan logo lawan sebanyak-banyaknya. Adapun cara pembuatan logo ini ada dua. Yang pertama, logo yang terbuat dari tempurung dan yang terbuat dari bahan plastik. Untuk yang dari bahan plastik, cara pembuatannya terbagi dua, bisa dengan cara dibakar dan dengan cara dilelehkan. Nah, kemudian permainan balogo ini juga dapat dijadikan dasar sebagai pembelajaran IPA, karena dalam permainan balogo ini terkandung konsep-konsep pembelajaran IPA di dalamnya, yakni pada materi perubahan wujud zat, gaya, dan hukum Newton 1, 2, dan 3. Sehingga melalui hasil observasi yang telah kami lakukan dapat diketahui bahwa kita bisa menerapkan pembelajaran IPA berbasis etnoscience, yakni permainan tradisional Kalimantan Selatan, yakni permainan balogo, untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran IPA. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan hilaf, mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas, silakan disampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.